Selamat datang di channel Akupunktur Medik FKUI. Kali ini kita akan membahas peran akupunktur pada kualitas hidup lansia. Halo dokter, semakin bertambah usia, tubuh kita mulai memberi keluhan seperti sendi terasa kaku, tidur tidak nyenyak, dan tenaga pun seperti cepat habis. Saya pernah dengar, akupunktur bisa membantu menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Apa benar dokter? Oke, halo, perkenalkan saya Dr. Stefanus Agung Budianto, spesialis akupunktur medik. Betul, akupunktur dapat digunakan untuk berbagai keluhan lansia seperti nyeri kronis, nyeri lutut, nyeri punggung, gangguan tidur, konstipasi, dan berbagai masalah kognitif ringan. Di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kesehatan pada usia lanjut. Bagaimana keluhan pada lansia bisa diterapi dengan akupunktur dokter? Pada keluhan nyeri kronis, banyak studi yang menunjukkan bahwa akupunktur dapat memberikan perbaikan, meningkatkan fungsi, mengurangi peradangan, dan khususnya juga perbaikan pada kemampuan gerak dari setelah beberapa sesi akupunktur. Selain itu, keluhan tidur juga dapat dibantu diperbaiki dengan akupunktur. Gitu. Efeknya yang terjadi adalah tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, tapi tergantung pada durasi dan terapi yang dilakukan. Pada gangguan keseimbangan, akupunktur juga dapat membantu karena dengan akupunktur, keseimbangan seorang lansia akan menjadi lebih baik. Untuk gangguan pencernaan itu juga dapat dibantu. Pada beberapa kasus, akupunktur dapat memperbaiki frekuensi buang air besar serta mengurangi konstipasi fungsional pada lansia. Nah, semuanya ini itu harus dilakukan selama beberapa kali. Pada umumnya, perbaikan terjadi setelah terapi dilakukan 4-8 minggu. Bahkan pada beberapa tinjauan dan studi klinis terdapat perbaikan yang terjadi pada gangguan demensia ringan ataupun gangguan fungsi kognitif pada lansia dengan akupunktur. Apakah terapi akupunktur aman untuk lansia dokter? Adakah resiko yang perlu diperhatikan? Secara umum, akupunktur aman bila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Nah, tapi pada lansia perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, konsumsi obat. Adakah konsumsi obat yang bisa mengganggu terapi akupunkturnya, seperti anti pembekuan darah, gitu. Artinya memiliki resiko perdarahan. Kemudian, apakah ada kondisi infeksi, kondisi kulitnya, dan juga apakah ada gangguan di sekitar kulitnya itu. Dan kemudian ketika lansia menggunakan pacu jantung, itu juga wajib memberikan informasi kepada dokter spesialis akupunktur sebelum terapi. Dokter, apakah ada teknik sederhana yang bisa dilakukan di rumah, terutama untuk membantu mengurangi nyeri atau membuat tubuh lebih rileks pada lansia? Acupressure adalah teknik penekanan titik-titik akupunktur di permukaan tubuh untuk mengoptimalkan fungsi organ. Bedanya dengan akupunktur adalah acupressure tidak menggunakan jarum. Acupressure menggunakan jari dan tangan gitu. Dapat juga menggunakan siku dan sebagainya. Acupressure dapat dilakukan setiap hari di rumah secara mandiri untuk meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki fungsi kognitif dan daya ingat, mengurangi konstipasi, meredakan nyeri, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk yang tidur yang lebih nyenyak, lansia dapat melakukan pemijatan di beberapa area di tangan. Lakukan penekanan di bawah pergelangan tangan, sejajar dengan kelingking. 3 jari di bawah pergelangan tangan. Pada kaki bagian dalam, lakukan penekanan 4 jari di atas mata kaki. Acupressure juga dapat digunakan untuk memperbaiki demensia ataupun gangguan kognitif ringan, gitu, seperti gangguan diingatan yang agak sedikit kurang, itu bisa dibantu. Nah, pemijatannya dapat dilakukan di area kepala dan di area belakang kepala. Lakukan penekanan pada lekukan di bawah tulang kepala. Lakukan penekanan di area pelipis, pertemuan dari ujung luar alis dan sudut luar mata.
Lakukan penekanan pada puncak kepala, pertemuan kedua puncak telinga. Kemudian kalau untuk konstipasi, para lansia bisa melakukan pemijatan di daerah perut. 3 jari ke samping kiri atau kanan dari pusar. Di bagian garis tengah tubuh, bagian depan, pertemuan titik dari 4 jari di atas pusar dan 4 jari di bawah tulang taju pedang. Kemudian bila lansia memiliki masalah nyeri, gangguan nyeri, bisa melakukan pemijatannya di area telinga. Pada lekukan atas telinga. Nah, untuk melakukan akupresur yang benar, pijatan itu jangan terlalu keras ya para lansia ya, karena kalau terlalu keras nanti bisa menimbulkan memar. Jadi pemijatan dilakukan secara ringan selama 1-2 menit, dilakukan setiap hari, boleh 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu, tergantung dari keluhannya. Tapi harus diingat, akupresur itu bukan untuk mengobati. Akupresur hanya membantu mengoptimalkan. Jadi sebaiknya dilakukan kalau misalnya nyeri, dilakukan sebelum nyerinya muncul. Ketika mulai nyeri, lansia bisa segera memijat di telinga. Seperti itu ya. Seiring dengan bertambahnya usia, menjaga keamanan, meningkatkan kualitas hidup, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Baik dengan akupresur maupun akupunktur. Ketika dilakukan mandiri, para lansia bisa melakukan akupresur. Kalau ada keluhan yang lebih berat, segera menghubungi pusat kesehatan terdekat. Gitu. Terima kasih sudah menyimak video edukasi ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Aku First berikutnya.